Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ataya Muza Cahyani dari kelas 10-3 absen 2. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fiska Putri Meganesa absen 10. Halo semua, nama aku Nazania Putri, absen 26. Perkenalkan, nama saya Kira Safaitania, absen 17. Kami akan menjelaskan bab 5 yaitu Penyebaran Islam di Indonesia. Halo, saya akan menjelaskan beberapa teori-teori menurut para ahli, yaitu teori persebaran Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat dari Profesor Dr. Snowford Grudge. Ia menyatakan bahwa persebaran agama Islam di Nusantara terjadi karena para pedagang Gujarat, yaitu yang berasal dari India, datang ke Nusantara. Hal ini didasari oleh bukti arkeologis bahwa hubungan perdagangan antara pedagang Gujarat dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad ke-13. Teori kedua yaitu teori Mekah dari Profesor Dr. Buya Hamka. Ia mengatakan bahwa persebaran agama Islam di Indonesia terjadi karena para ulama dan para pedagang Arab itu masuk ke Indonesia khususnya dari wilayah Mekah. Ini terjadi didasarkan oleh bukti-bukti seperti perdagangan Arab menuju ke Nusantara dan para ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Persia menurut Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Ia mengatakan bahwa persebaran agama Islam di Nusantara terjadi karena pengaruh Persia. Ia mengatakan bahwa ini memiliki pengaruh Persia karena Islam Indonesia dengan Islam di Persia itu memiliki kesamaan, yaitu mulai dari seni, sastra, dan arsitekturnya. Yang keempat, ada teori Cina menurut Profesor Dr. Slamet Muljana. Ia mengatakan bahwa persebaran agama Islam di Nusantara ini terjadi karena para pedagang Muslim di Cina, khususnya komunitas Muslim Cina itu melakukan penyebaran agama di Nusantara. Dan hal ini diperkirakan terjadi pada abad ke-7 di Indonesia. Teori yang kelima yaitu teori maritim menurut N.A. Baloch. Ia berpendapat bahwa persebaran agama Islam di Indonesia terjadi karena jalur maritim, yaitu jalur perdagangan laut. Ia berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini terjadi karena para pedagang Muslim, yaitu khususnya negara Arab, India, Cina, Persia, itu berdagang di Indonesia dan menyebarkan agama-agama Muslim di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Soleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Sultan Malik Al-Soleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Sultan Malik Al-Soleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Yang kedua ada Sultan Ahmad pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke berbagai wilayah di Samudra Pasai. Yang ketiga yaitu Wali Songo pada tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan agama Islam ke pelosok pedesaan. Yang keempat, ada Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah Aceh. Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan ke Indrapura. Yang kelima, ada Sultan Alauddin. Beliau termasuk tokoh berjasa pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Penyebaran Islam pada masa Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu. Yang keenam, ada Datuk Tunggang Parangan. Agama Islam sangat berkembang pesat pada masa Kesultanan Kutai Kartanegara. Bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Yang ketujuh adalah Sultan Zainal Abidin. Peran penting beliau dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren dengan pengajar yang didatangkan dari Jawa. Akhirnya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh beliau diikuti oleh raja-raja lain di Maluku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keteladanan para ulama penyebar Islam di Indonesia.
Dari para tokoh ini pasti memiliki nilai keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, hidup sederhana. Para ulama menerapkan hidup sederhana dengan cara menggunakan sebagian hartanya dengan secukupnya dan menggunakan harta yang lainnya, sisa hartanya, untuk menyedekahkan golongan fakir miskin, anak yatim piatu, dan lain-lain secara sukarela. Karena Allah juga memerintahkan bagi orang beriman untuk menyedekahkan sebagian sisa hartanya kepada orang-orang yang kurang mampu. Hal tersebut tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, ada gigih dalam berjuang. Para ulama dalam meraih keberhasilan menyebarkan agama Islam di Indonesia juga membutuhkan kerja keras, pantang menyerah, dan tekad yang kuat. Kegigihan dalam bekerja keras ini juga harus diikuti dengan sifat optimis dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambatan atau tantangan bukan untuk ditakuti, tetapi diselesaikan dengan cara yang tepat, karena Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Hal ini sesuai firman Allah, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang ketiga, ada menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat yang sudah beragama bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu, hal ini hanya dilakukan oleh para ulama yang sudah berpengalaman atau sudah mengalami pelajaran yang sangat luas dan mendalam. Hal ini juga dikarenakan mereka yang mempelajari dengan tekun ilmu agama kepada ahlinya. Dan dalam belajar ini juga pasti ada tahapannya yang jelas, yaitu dari ilmu dasar hingga ilmu yang tertinggi. Yang keempat, ada produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Banyak kitab-kitab dan tulisan para ulama yang masih dipelajari oleh para santri hingga saat ini. Karya-karya tersebut dibuat oleh para ulama sebagai bentuk kepedulian mereka untuk menjaga para penerus dari ajaran-ajaran sesat. Yang kelima, ada sabar. Ujian dan cobaan yang dihadapi oleh para ulama dapat dilewati juga karena sifat sabar yang mereka miliki. Karena seorang pendakwah juga harus memiliki sifat sabar yang sangat tinggi karena menghadapi umat yang sangat beragam dan berbeda-beda. Dan seseorang yang memiliki sifat sabar akan mendapatkan pahala yang besar dan hanya Allah yang tahu. Itu terdapat di firman Allah pada Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Yang keenam, ada menghargai perbedaan. Agama Islam dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama atau kepercayaan. Karena setiap orang memiliki hak untuk memilih kepercayaan atau agamanya masing-masing. Karena umat beragama akan saling menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain, dan tidak meremehkan agama atau keyakinan orang lain. Sifat menghargai ini dapat ditumbuhkan juga dengan saling mengenal antar umat beragama. Hal seperti pada firman Allah pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketujuh, ada berdakwah secara damai. Agama Islam mengajarkan kita tentang kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah harus dilaksanakan dengan damai dan bermartabat, dan tidak adanya kekerasan ataupun pemaksaan. Karena para ulama penyebar Islam mengajarkan ajaran Islam dengan penuh bijaksana. Hal ini terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 125. Di sini saya ingin menjelaskan poin kelima, yaitu strategi penyebaran Islam di Indonesia. Strategi penyebaran Indonesia sudah diterapkan sejak berabad-abad lalu, untuk meningkatkan jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia. Strategi yang paling terkenal adalah melalui perdagangan, di mana pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India menyebarkan agama Islam kepada rakyat pribumi yang saat itu masih banyak menganut agama Buddha dan Hindu.
Selain perdagangan, strategi lainnya meliputi 1. Perkawinan. Pedagang muslim menikah dengan putri bangsawan lokal seperti Maulana Ishak yang menikah dengan putri Raja Blambangan. Pendidikan. Agama Islam juga disebarkan melalui strategi pendidikan. Para pendakwah mendirikan pondok maupun surau untuk tempat berkumpul dan mempelajari agama Islam. Ketiga, kesenian dan kebudayaan. Pemuka agama seperti Wali Songo menggunakan pertunjukan seni untuk menyebarkan ajaran Islam, seperti pegelaran sholawat Nabi. Keempat, tingkat sosial. Strategi berdakwah yang terakhir adalah strategi tingkat sosial yang dilakukan dengan cara mengislamkan para raja maupun para bangsawan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you. Karena para I'm okay. I'm fine. Kincana, deng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit,